Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi kenyataannya cukup mengusik. Banyak orang mengklaim memahami manusia, padahal mereka bahkan tidak bisa membaca perubahan kecil pada wajah lawan bicaranya. Kontroversinya adalah sebagian besar keputusan sosial kita ternyata dipicu oleh interpretasi ekspresi, bukan kata-kata. Sementara kita sendiri jarang melatih kemampuan dasar ini. Sebuah penelitian Paul Ekman menunjukkan bahwa mikroekspresi muncul dalam waktu 1/25 detik dan hanya orang yang terlatih yang dapat mendeteksinya dengan benar. Fakta ini menarik karena mengungkap bahwa sebagian besar interaksi sosial sehari-hari diatur oleh sinyal yang kita tidak sadari. Contoh paling dekat terjadi saat seseorang bilang iya tetapi wajahnya menunjukkan ragu. Dan kita seperti tidak melihat ketidaksinkronan itu hanya karena fokus kita selama ini selalu kepada ucapan, bukan ke ekspresinya. Dalam kehidupan sehari-hari, situasi seperti bertanya apakah teman benar-benar baik-baik saja padahal ia tersenyum namun matanya terlihat sayu adalah contoh nyata bagaimana ekspresi menjadi jendela yang lebih jujur daripada ucapan. Dengan melatih kepekaan itu, respon sosial kita lebih akurat, tidak kaku, dan terasa lebih manusiawi. Ini bukan kemampuan eksklusif para psikolog, tetapi keterampilan dasar yang seharusnya dikuasai siapapun yang ingin berkomunikasi lebih efektif. Dan di titik ini, kemampuan membaca ekspresi bukan sekadar keterampilan interpersonal tetapi strategi mental untuk memahami dunia secara lebih kritis. Di pertengahan pembahasan nanti, saya akan selipkan satu sudut pandang eksklusif yang biasanya hanya saya bahas lebih dalam di logika filsuf bagi mereka yang ingin mempertajam sensitivitas analitis yang jarang diajarkan di ruang publik. Berikut 7 penjelasan penting agar kemampuan ini tumbuh dengan landasan ilmiah dan praktik yang bisa langsung dipakai. 1. Memahami konteks sebelum menilai ekspresi. Ekspresi wajah tidak bisa dipisahkan dari konteks. Seseorang yang terlihat tegang bukan selalu karena gugup, mungkin ia baru saja melihat layar ponsel yang isinya mengejutkan. Tanpa memahami konteks awal, penilaian ekspresi bisa meleset dan menciptakan asumsi keliru. Contoh mudahnya, ketika seseorang terlihat murung di kantor, kita sering mengira itu karena pekerjaan, padahal mungkin ia kurang tidur. Kesalahan membaca ekspresi biasanya terjadi karena kita hanya melihat hasil, bukan latar. Dengan melatih diri menautkan ekspresi pada situasi, kita membangun pemahaman yang lebih menyeluruh. Perlahan kita mulai mempertimbangkan variabel seperti tempat, timing, tekanan sosial, atau hubungan antar individu dalam peristiwa itu. Tanpa terasa, cara berpikir kita menjadi lebih struktural, sesuatu yang diam-diam membuat kita lebih kritis dalam membaca dinamika sosial. 2. Mengamati ketidaksinkronan antara wajah dan kata-kata. Ketidaksinkronan adalah indikator kuat bahwa seseorang menyembunyikan sesuatu atau belum menyampaikan kebenaran penuh. Misalnya saat seseorang berkata santai saja tetapi rahangnya mengeras, ada ketegangan yang tidak ikut keluar lewat suara. Kondisi ini sering kita temui dalam percakapan sehari-hari, terutama ketika orang tidak ingin menciptakan konflik. Ekspresi yang tidak sesuai ucapan menjadi sinyal bahwa informasi yang diberikan perlu dibaca lebih dalam. Dengan memahami pola ketidaksinkronan, kita belajar membaca lapisan kedua dari komunikasi. Ini membuat kita lebih peka terhadap maksud yang tidak terucap sekaligus membangun kapasitas analitis yang lebih dewasa. Banyak konten analisis nonverbal mendalam yang saya bahas di Logika Filsuf memberikan insight tambahan tentang cara memetakan ketidaksesuaian sinyal ini agar pemahaman menjadi lebih presisi. 3. Mengidentifikasi mikroekspresi dalam interaksi singkat. Mikroekspresi adalah reaksi emosional kilat yang muncul sebelum seseorang sempat mengontrol wajahnya. Contoh mudahnya terjadi ketika seseorang dimintai pendapat tentang hal yang membuatnya tidak nyaman. Sekilas terlihat tatapan menjauh atau alis sedikit menegang sebelum ia kembali ke ekspresi netral. Gerakan kecil ini bersifat otomatis sehingga lebih jujur dibandingkan ekspresi yang dibuat untuk menjaga citra diri. Melatih kemampuan menangkap momen kilat ini mengubah cara kita melihat manusia. Kita jadi lebih detail dalam mengamati, lebih sabar memperhatikan pola, dan lebih peka sebelum menilai. Kepekaan ini sekaligus membantu kita membuat keputusan sosial yang lebih akurat tanpa terasa seperti menginterogasi siapapun. 4. Membedakan ekspresi spontan dan ekspresi sosial. Ekspresi spontan lahir dari emosi asli, sedangkan ekspresi sosial adalah wajah yang sudah kita poles agar sesuai norma. Contoh sehari-hari adalah tersenyum sopan kepada tetangga meski sedang capek, atau menyunggingkan senyum tipis ketika bertemu rekan kerja yang sedang kita hindari. Ekspresi sosial tidak salah, hanya perlu dibaca dengan konteks. Tanpa kemampuan membedakannya,
kita cenderung salah menilai kedalaman emosi seseorang. Saat kita belajar membedakan keduanya, interaksi menjadi lebih jernih. Kita mulai sadar bahwa tidak semua senyum berarti bahagia, dan tidak semua dahi mengernyit berarti marah. Kesadaran ini memberi ruang untuk tidak reaktif dalam membaca orang lain sekaligus membuat kita lebih bijak dalam berkomunikasi. 5. Memperhatikan area mata sebagai indikator paling jujur. Area mata menyimpan banyak petunjuk yang sulit dikontrol. Mata yang meredup, menghindar terlalu lama, atau menatap berlebihan dapat menunjukkan kebingungan atau ketegangan. Contoh sederhana adalah saat seseorang menjawab pertanyaan tetapi pupilnya mengembang seketika. Itu biasanya reaksi emosional spontan terhadap sesuatu yang penting baginya. Wajah bisa dipoles, tetapi mata cenderung membocorkan kenyataan emosional. Melatih fokus pada area ini membantu kita menangkap sinyal yang sering dilewatkan orang lain. Kita jadi lebih presisi dalam memahami perhatian, ketertarikan, atau kebohongan kecil yang muncul tanpa disengaja. Pengamatan semacam ini membuat interaksi sehari-hari terasa lebih transparan dan mudah dinavigasi. 6. Melihat dinamika perubahan ekspresi, bukan ekspresi tunggal. Kesalahan umum adalah menilai seseorang hanya dari satu ekspresi. Padahal ekspresi manusia bersifat dinamis dan sering berubah dalam hitungan detik. Misalnya seseorang terlihat kaget sesaat tetapi kembali tenang. Perubahan singkat itu mengandung informasi penting tentang respons emosional sebenarnya. Hanya mengunci pada satu ekspresi membuat kita kehilangan gambaran lengkap. Saat kita melatih diri melihat pergerakan ekspresi, bukan potongan diamnya, pemahaman menjadi lebih utuh. Kita dapat mengenali bagaimana emosi muncul lalu mereda, kapan seseorang menahan sesuatu, atau kapan ia mencoba mengalihkan reaksi. Pendekatan ini menghindarkan kita dari penilaian sempit yang sering memicu salah paham. 7. Melatih waktu reaksi dalam membaca sinyal kecil. Mampu membaca ekspresi saja tidak cukup. Keunggulannya muncul saat kita bisa merespons dengan timing yang tepat. Misalnya ketika seseorang tampak tersinggung sebelum ia mengatakan apapun, merespons dengan nada yang lebih lembut langsung mengubah arah percakapan. Penguasaan waktu reaksi membuat kita terasa lebih hadir dan memahami situasi tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Keterampilan ini membuat hubungan sosial lebih stabil. Kita menjadi pribadi yang dianggap peka dan mudah diajak berbicara. Kemampuan membaca sinyal kecil dan merespons tepat waktu adalah fondasi komunikasi berkualitas, terutama dalam lingkungan kerja dan hubungan personal yang menuntut kejelian emosi. Kemampuan menganalisis ekspresi orang bukan bakat bawaan tetapi latihan terstruktur yang semakin tajam setiap kali digunakan. Jika menurutmu artikel ini membuka perspektif baru, bagikan ke temanmu dan tulis pendapatmu di kolom komentar agar diskusinya makin kaya.